Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Ketut Tutur Diatmika, Rombel 6 Agama Hindu, dengan NIM 2015 101011 dengan nomor absen 7. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas saya yang berjudul Menuju Bali Era Baru di Era New Normal COVID-19. Nah, jadi di sini saya akan fokus membahas tentang upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara keagamaan di era New Normal COVID-19 ini. Baik. Nah, di sini saya mengambil 2 artikel dari internet. Yang pertama dari balipost.com, mohon maaf. Yang dimana dengan judulnya Taati Prokes Cegah Klaster Upacara Keagamaan. Nah, di sini dengan deskripsi, sejak pandemi COVID-19 melanda Pulau Dewata pada Maret 2020 lalu, berbagai kebijakan pembatasan kegiatan sosial diberlakukan, seperti halnya dalam kegiatan upacara keagamaan. Dan saya mohon maaf apabila di tengah-tengah video ada suara batuk karena saya masih kurang enak badan. Jadi mohon dimaafkan dan mohon permaklumannya. Nah, di sini Majelis Desa Adat dan Parisada Hindu Dharma Bali mengeluarkan surat edaran tentang pencegahan atau pembatasan kegiatan upacara keagamaan. PHDI dan juga MDA Desa Adat Bali mengharapkan dan menghimbau agar pelaksanaan upacara yatnya itu ditunda hingga klaster dari COVID-19 ini dapat mereda. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa imbauan tersebut disampaikan melalui surat edaran bernomor 081 garing PHDI strip Bali garing 9 garing 2020 dan 007 garing SI garing MDA strip Provinsi Bali garing 9 Romawi garing 2020. Nah, adapun pelaksanaan upacara yatnya yang ditunda yaitu upacara yatnya yang sifatnya ngewangun atau direncanakan, seperti contohnya ngentak linggih, ngaben ataupun ngaben masal, nyegara gunung, melaspas, dan juga mepandas. Upacara yatnya yang lainnya, seperti halnya upacara dewa yatnya ataupun piodalan di pura-pura Satkayangan, Dahkayangan, itu dilaksanakan secara sederhana dan dibatasi pesertanya ataupun dibatasi umat Hindu yang akan rauh aturang bakti ke pura. Maaf. Nah, selanjutnya dari segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah di masing-masing kabupaten, kecamatan maupun kota, terdapat kekeliruan ataupun terdapat kesalahpahaman, terdapat pro kontra juga di beberapa masyarakat. Seperti contohnya 2 foto yang ada di sini. Nah, saya jelaskan. Di sini Gubernur Bali di sini Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster sedang melaksanakan upacara keagamaan Dewa Yatnya. Nah, bertempat di Pura Agung Besakih kalau nggak salah. Karena pada waktu itu saya membaca di suatu artikel juga di internet menyatakan bahwa tempat dilakukannya upacara ini yaitu di Pura Besakih. Nah, di sini kita lihat sama-sama bahwa Bapak Gubernur ini juga tidak memakai masker dan
tidak menggunakan masker secara baik. Mohon maaf. Nah, di sini sudah tentu menjadi pro dan kontra bagi masyarakat, tentunya umat Hindu di Bali. Mengapa demikian? Karena beliau selaku pembuat surat edaran, pembuat kebijakan, namun nyatanya beliau tidak menerapkan hal itu. Dilihat juga sebelum surat edaran mengenai upacara keagamaan itu diterbitkan atau dikeluarkan, beliau juga sempat mengeluarkan aturan ataupun kebijakan terkait dengan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Di sini juga kita lihat bahwa beliau, yaitu Bapak Koster, tidak menjaga jarak dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ya, seperti itu. Nah, di sini kami harapkan, atau saya berharap kepada di sini saya berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat menerapkan, mengikuti, dan juga melaksanakan apapun yang sudah menjadi ketentuan atau ketetapan dari kebijakan pemerintah. Kami di sini, atau kita di sini, di masa inilah saatnya kita bergotong royong, tidak saling menyalahkan satu sama lain, jadikan masalah yang dihadapi oleh orang lain itu menjadi pengalaman bagi diri kita, agar kita tidak melakukan itu ke depannya. Nah, saat inilah kita sebagai umat Hindu di Bali bergotong royong untuk memajukan Bali, untuk menuju Bali era baru. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat suara yang kurang berkenan, atau mungkin penjelasan saya tidak jelas. Saya mohon maaf, karena situasi saya juga sedang tidak enak badan. Jadi saya akhiri di sini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam, terima kasih.